warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widianti, guru matematika dari SMP Muhammadiyah 9 Boarding School Tanggulangin. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Saat ini saya sedang melakukan praktekum pembelajaran lapangan gelombang 1. Mari kita saksikan di SMP Muhammadiyah 9 Boarding School Tanggulangin. Sudah perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih ingat syiarnya kan? Mada syiaruna bil Masa wasyihada tuntas tembus Allahu Akbar. Oke. Untuk lebih afdolnya lagi, ayo yuk dipimpin doa oleh ketua kelas. Persiapan. Yuk. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini masuk semua kan? Masuk. Lengkap 28? Oke, hari ini kita belajar apa ya? Oke, hari ini nanti kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel. Oke, sekarang kita mereview pelajaran yang kemarin yuk. Kemarin kita kan sudah belajar tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup beserta contoh-contohnya. Nah, kalimat terbuka, siapa yang masih ingat kemarin kalimat terbuka apa? Ada Mas Rio, ada Mas Arif, Mas Rio, Mas Rajendra. Mas Rio, kalimat terbuka. Oh, kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Ya, oke, benar ya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya sehingga mengandung sebuah variabel. Kalau kalimat tertutup, apa yang dimakan kalimat tertutup? Nah, ini depan sendiri. Ya. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui tapi tidak bisa tidak atau tidak. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilainya tetapi belum tentu benar atau salahnya, atau biasa dikatakan dengan kalimat pernyataan, gitu ya. Oke, sudah jelas. Lah anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kita akan belajar tentang identifikasi persamaan linier satu variabel. Yang kedua, kita akan menyelesaikan operasi hitung persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya. Nah, ini ada sebuah contoh. Anak-anak, kalau kita bicara tentang persamaan linier satu variabel, pasti anak-anak akan banyak hal yang kita temui. Di antaranya, tadi siapa yang jajan di koperasi? Semuanya jajan kan? Nah, semuanya beli jajan dengan jumlah yang sekian dan membayar uang sekian kan? Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan linier satu variabel itu misalkan begini. Faiz membeli 3 buku di koperasi dan membayar ke kasir sebesar 12.000. Berapa harga satu buku yang dibeli Faiz? Nah,
Oke, kalau di situ dijelaskan dengan sebuah persamaan atau dalam bentuk matematika, bahwa dari contoh itu nanti harus dirubah dalam bentuk matematika gitu ya. Persamaan linier satu variabel. Jadi Faiz membeli 3 buku. Buku ini namanya variabel. Kenapa? Karena X bisa B boleh ya. Ya, makanya di sini kalau dirubah dalam matematika maka berbunyi yaitu 3X. Kalau buku kita ganti X ya. Di sini buku boleh kita ganti X. X ini namanya variabel, berarti 3X sama dengan berapa? 12.000. Sehingga X sama dengan 12.000 dibagi 3 sehingga X-nya ketemu 4.000. Nah, soal contoh yang kedua ini, Kafid mampu menyelesaikan pekerjaan mengecat 1 unit rumah dalam waktu 3 hari. Kafid ngecat rumah dalam waktu 3 hari. Dan Akmal mampu menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Apabila mereka bekerja sama, maka pekerjaan dapat diselesaikan berapa hari? Mau cotok 2, pinter. Berarti kalau di dalam matematika, berarti di situ 3X sama dengan 6. Kalau kerja sama berarti X-nya sama dengan 6 dibagi 3 ketemu 2. Berarti ketemu 2 hari. Gitu ya. Oke, sampai ini dari soal cerita merubah dalam bentuk matematika, ada yang ditanyakan? Harus tahu variabelnya mana, harus tahu koefisiennya mana, harus tahu konstantanya mana. Gitu ya. Oke, jelas. Hari ini Ustazah akan membagikan LKPD, berarti nanti dari LKPD yang sudah diterima anak-anak ini nanti dikerjakan secara kelompok dan nanti akan didiskusikan terus dipresentasikan. Nilainya nanti ada kemandirian, ada gotong royong atau kerjasama, dan ada tanggung jawab. Jadi setiap kelompok mempunyai tanggung jawab masing-masing. Mulai dari mengerjakan, diskusi, sampai dengan presentasi. Jelas ya? Oke, ayo sekarang dikerjakan. LKPD-nya sudah saya bagikan kan? Oke, sudah dikerjakan ya? Oke. 5X ini ditambah dengan B tambah dengan 2. Buku itu namanya variabel. Ini nanti dijabarkan berapa persen. Perhatikan di sini harus sampai tuntas. Yang nomor 2, permasalahan 2 itu coba diperhatikan. Yang permasalahan 2 diperhatikan semua. Di situ ada Ali, Bagus, Sita, Dona, Esan, dan Fafa adalah siswa kelas 7. Mereka sedang berbelanja buku di toko buku dekat sekolah mereka. Masing-masing membeli buku. Ali membeli 5, Bagus membeli 4 buku, Cika membeli 2 buku. Jika banyak buku yang dibeli Dona ditambah banyak buku yang dibeli oleh Aldi adalah 7, banyak buku yang dibeli oleh Esan ditambah banyak buku yang dibeli oleh Bagus adalah 6, dan banyak buku yang dibeli Fafa ditambah banyak buku yang dibeli oleh Cika adalah 4. Berapakah banyak buku yang dibeli oleh Dona, Esan, dan Fafa? Terus baliknya, belum tuntas tuh pertanyaannya. Perhatikanlah masalah 2. Misalkan benda
antara Aris dan Lutfi Bapak. Di kanan ada tiket program dan angkanya adalah tiket naik ke 35 program. Jadi matematika itu 25x sama dengan 60 dibagi 25. Sama kan sama dengan 25 ditambah 60 sama dengan 25 ditambah x. 60 dikurangi 25 x sama dengan x. Yang satu badannya 25 supaya jadi persamaanku berarti coba-cobanya harus sama. Berarti kalau harus sama, ada tuh berapa harus nambah berapa, ya. Ini dari kelompok 5. Jawabannya sama, tetapi dari penelitian setiap kelompok pasti nanti berbeda. Makanya setiap kelompok nanti pasti untuk maju. Jawabannya 35, kelompok mana 35? 35. Kelompok ini 35. Tapi pasti penelitiannya, pengamatannya berbeda-beda setiap kelompok. Benar nggak? Dan ini 35 ya. Nah, supaya bisa beli. Ayo, Dona dan Adi sama dengan 5B ditambah A sama dengan B. Maka pada kumpulan hasilnya akan jadi 7 dikurangi 5B hasilnya adalah 2B. Jadi Dona memiliki 2B dan memiliki 2 C sama dengan 6 dikurangi 4B yang hasilnya adalah 2B. Jika Aris 60 kg, jika mempunyai berat badan 20 kg. Kemudian, berapakah berat badan Aris? Aris memiliki berat badan yang besar dari kita. Maka kita harus menambah berat dengan ditambah. Kita memiliki 20. Dona digalakan sebagai A, Esa sebagai C, dan Papa sebagai D. Jika Dona dan Adi sama dengan 60, Esa dan Bagus sama dengan 60, dan Papa dan Jika Papa Adi memiliki 5 Bagus memiliki 40 dan Jika memiliki 2. ini yang Mendapatkan hasil D sama dengan 4 dikurangi 2B hasilnya adalah 2. Dan 60 plus 25 ada X sama dengan 25. A itu adalah Aris dan B adalah Sika.
mempunyai kesimpulan masing-masing. Tetapi intinya adalah semuanya benar. Jadi belajar hari ini diantaranya adalah manfaat matematika, terutama program linier, itu adalah kita mengetahui bahwa suatu persamaan itu ditandai dengan tanda sama dengan. Terus mengubah model matematika, mengubah soal cerita menjadi model matematika itu adalah mempermudah untuk pemahaman kita dan bisa untuk meringankan atau bisa memahamkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah anak-anak ya, baik kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan bacaan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih ya.